Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal mu'minun al muttaqun haitsu qala tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Yang saya hormati dan yang insyaallah senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ibu jamaah Al-Ikhlas. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah pada kesempatan sore hari ini kita semua bisa bersilaturahim, bertawasobil haq, watawasobil sabr, watawasobil marhamah. Tidak ada halangan suatu apapun tentunya. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa menanamkan dalam diri kita itu keistiqomahan dalam menapaki dinul haq, dinul Islam yang kita yakini ini. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan barokah kepada kita, berkah umur kita, berkah waktu kita. Salam. Ya, monggo. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita, berkah umur kita, berkah waktu kita, berkah harta kita, dan berkah keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam kita haturkan kepada junjungan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang baru saja kemarin kita peringati hari kelahirannya. Ini suasananya masih maulud. Masih suasana maulud gitu ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang kelak mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, kemarin kita membahas tentang amar ma'ruf nahi mungkar nggih. Belum tuntas itu. Masih ada amar ma'ruf nahi mungkar kepada penguasa. Jadi ternyata ibu-ibu sekalian, amar ma'ruf kalau sekarang itu demo itu ya. Maksudnya demo itu boleh. Dalam agama boleh, demo itu boleh, yang nggak boleh itu rusuh, yang nggak boleh itu jarah, yang nggak boleh itu anarkis. Tapi kalau demo itu boleh. Jadi memang di dalam kitab Ihya Ulumuddin ini diterangkan di sana ada 4 tingkatan dalam ikhtisab itu, mengambil keputusan atau mengambil tindakan itu. Yang pertama terkait dengan nahi mungkar itu memberitahukan, memperingatkan, dan mempertegas peringatan. Dan kemudian mencegah dengan paksa. Itu ada kalimat itu di dalam sini. Jika seorang muslim melihat pemimpin atau penguasanya melakukan keburukan dan kemungkaran, maka yang bisa dilakukannya adalah memberitahukan dan memperingatkan. Itu diberitahu dan diingatkan. Sementara tingkatan ikhtisab berikutnya yaitu mempertegas peringatan dan mencegah dengan paksaan, itu tidak perlu ia lakukan karena dikhawatirkan akan berakibat buruk pada dirinya atau akan menimbulkan fitnah dan mendorong si penguasa melakukan hal lain yang lebih keji dan lebih buruk dibanding kejelekan yang telah mereka lakukan. Namun jika ada keyakinan bahwa mempertegas peringatan akan bermanfaat, mereka boleh melakukannya. Jadi pertama diingatkan, kemudian diberitahu ya. Pertama diberitahu, kemudian diingatkan. Nah kalau diingatkan nggak mau, masih
zalim saja gitu ya. Ini kalau penguasa zalim gitu ya. Itu maka pertegas, diwaneni gitu. Tapi harus diukur gitu ya. Harus mengukur nek dilakukan apa namanya mempertegas peringatannya kepada penguasa itu. Penguasanya seperti apa? Kalau penguasanya zalim yang nanti membahayakan dirinya ya mending jangan. Nah akan membahayakan dia nanti yang diingatkan malah apa? Sansoyo galak misalkan itu ya. Sansoyo semena-mena ini nggak boleh, tapi diingatkan. Sementara kalau dia itu ketika mempertegas peringatan itu bermanfaat, ada jalurnya. Kalau sekarang kan jalur hukum ya, demokrasi, boleh itu maka ya boleh dilakukan. Nah, tadi yang di awal saya sampaikan tuh, jadi di dalam Islam itu demo boleh, yang nggak boleh itu rusuh, jarah itu nggak boleh, itu yang nggak boleh. Gitu ya. Kalau dalam demokrasi yang jenenge wong apa namanya demo itu sudah ada aturannya, gitu. Nah tinggal pemerintahannya saja. Ketika di demo diingatkan itu mau berubah apa tidak, karena demokrasi itu yang paling berkuasa itu adalah rakyat gitu ya. Para penguasa itu ya hanya menjalankan mandat dari rakyat. Ketika rakyatnya protes begini ya mestinya harus segera mengevaluasi diri pemerintahannya. Ini sekedar meneruskan yang kemarin yang terkait dengan amar ma'ruf nahi mungkar gitu. Itu. Nah, nanti di sini ada hadis yang menerangkan tentang syahid yang paling baik gitu. Ada dua. Yang pertama dilakukan oleh sahabat Nabi Hamzah bin Abdul Muthalib, ya paman beliau. Kemudian seorang yang menemui pemimpin lalu menyuruh dan melarangnya karena Allah. Kemudian pemimpin itu membunuhnya karena ucapannya itu loh. Itu syahid itu gitu ya. Jadi ada pemimpin zalim, kemudian ada orang yang mengingatkannya, dan yang diingatkan itu malah dipenjara ngasih mati. Itu orang itu syahid gitu ya. Dengan catatan pemimpinnya zalim gitu ya, zalim nemen gitu ya. Nah itu Allah alam bisawab gitu. Jadi bahkan Nabi juga mengatakan dalam kitab ini, afdalul jihadi kul kalimatu haq inda sultanin jair. Jadi jihad paling utama adalah berkata benar di hadapan penguasa yang zalim. Itu jihad yang paling utama. Makanya teman-teman ya kita yang nggak boleh mencela orang-orang yang mengingatkan penguasa dengan cara mereka. Yang perlu dicegah itu ya yang kerusuhannya itu. Jadi jangan sampai kalau ada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang demo itu jangan sampai rusuh, karena rusuh itu dilarang. Gitu. Kalau nggak rusuh boleh. Gitu, secara syariat seperti itu. Supaya kita paham. Jadi kita tidak gampang mencela orang. Wah, demo gitu ya. Maria pelarang gitu ya. Ya kita harus menghormati mereka. Karena nanti kalau hasilnya baik juga kita akan merasakannya juga gitu ya. Begitu. Yang hasilnya buruk, bicara rumahnya dan sebagainya itu sebenarnya nggak boleh. Yang jarah ya salah, gitu ya. Tidak dibenarkan. Selanjutnya, ibu-ibu sekalian, ini hanya meneruskan yang kemarin yang menakluk. Bab kita pada sore hari ini yang akan saya bahas adalah tentang akhlak yang baik dan akhlak yang buruk. Gitu. Akhlak yang baik dan akhlak yang buruk. Dulu ketika pulang dari perang Badar, Nabi kemudian bersabda kepada para sahabatnya, roja'na minal jihadil ashori ilal jihadil akbar. Beliau mengatakan kita telah pulang dari jihad yang paling kecil menuju jihad yang paling besar. Nah, jihad yang paling besar itu apa? Yaitu memerangi hawa nafsu. Gitu. Kalau jihad melawan perang antar
suku, antar negara itu jihad kecil itu. Dianggap jihad kecil. Gitu. Karena ketika sudah selesai ya sudah. Tapi kalau jihad memerangi hawa nafsu, itu setiap hari, itu setiap saat gitu ya. Dan masing-masing person merasakannya sendiri. Gitu. Kalau itu kan bisa bareng-bareng ya, kalau perang antar negara itu bareng-bareng perang. Tapi kalau jihad memerangi hawa nafsu itu sendiri-sendiri. Ya, hawa nafsunya masing-masing dari kita ya tingkatannya beda-beda. Gitu. Tingkatannya berbeda, beda nggak sama. Nafsunya saya gitu ya, jiwanya saya yang jelas itu beda dengan jiwanya ibu-ibu sekalian. Yang itu yang harus dihadapi. Dan itu kalau berhasil, oh iya, top gitu ya. Kalau berhasil maka top gitu. Nabi bersabda dalam kitab ini, inna husnal khalqi la yudhibul khoti'ata kama yudhibu syamsa al-jalid. Sesungguhnya akhlak yang baik akan mencairkan kesalahan sebagaimana cahaya matahari mencairkan es. Ini terkait dengan akhlak ibu-ibu sekalian. Terus kalau akhlak kita itu baik, itu akan mencairkan kesalahan sebagaimana cahaya matahari itu mencairkan es. Jadi kesalahan-kesalahan kita kalau diimbangi dengan akhlak yang baik itu akan ketahuan. Cair tuh kesalahan-kesalahan. Oh ternyata ini salah, ini salah. Jadi bisa mengetahui kesalahan-kesalahan sendiri dengan akhlak yang baik itu. Kemudian Abdurrahman ibni Samurah menuturkan bahwa ia pernah berada di dekat Rasulullah SAW dan kemudian beliau bersabda, Nabi SAW bersabda, yang artinya tadi malam kata Rasulullah, aku melihat satu keanehan. Aku melihat seseorang dari umatku berlutut. Seseorang dari umatku berlutut, ada tabir yang menghalangi darinya dan Allah. Ada tabir yang menghalangi dirinya dan Allah. Kemudian datanglah akhlak yang baik, yang mendatangkan orang itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka dari hadis ini adalah terkait dengan akhlak itu. Jadi akhlak yang baik itu nanti akan akan mendatangkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi antara hamba dengan Allah itu ada tabir. Jadi kalau dalam keterangan hadis ini ada tabir yang menghalangi antara kita dengan Allah, dan kemudian akhlak itu akan datang membuka tabir itu sehingga kita akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itulah keistimewaan akhlak yang baik. Lalu ada yang berkata di sini diterangkan fulan hasan al-khalqi wa al-khuluq, atau artinya si fulan itu bagus secara fisik dan moral. Itu berarti lahir batinnya dalam keadaan yang bagus. Sebagaimana diketahui, bagus secara lahiriah mengandung arti bagus dan indah secara fisik. Ini kalau bagus secara lahiriah. Jadi bagusnya itu bagus dan indah secara fisik. Sedangkan bagus secara batinnya adalah dominasi sifat-sifat yang terpuji atas sifat-sifat yang tercela, alias akhlak yang baik tadi. Dan variasi yang ada pada batin lebih banyak daripada variasi yang ada pada lahir. Nah, ini variasi yang ada pada batin lebih banyak daripada variasi yang ada di lahir. Inilah yang diisyaratkan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Shad ayat yang ke-71 dan 72. Allah berfirman, Inni khaliqun basyaran min tin fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tin, dari lumpur, dan ketika aku telah menyempurnakannya dan telah meniupkan sebagian ruhku kepadanya. Nah, keterangan di sini di kitab Ihya Ulumuddin ini, ayat ini mengingatkan bahwa bentuk lahir manusia, bentuk lahir kita itu tersusun dari tanah.
sedangkan bentuk batinnya itu tersusun dari alam ilahi. Jadi yang dimaksud dengan akhlak yang baik adalah bentuk batin yang baik, sesuai dengan tingkat ketersingkiran sifat-sifat tercela dari diri seseorang itu. Sebesar itu pula lah sifat-sifat baik yang datang menggantikannya sehingga ia menjadi orang yang baik dari sisi batin. Namun akhlak yang baik dan sempurna hanya dimiliki oleh Rasulullah SAW. Ya, kita sepakat itu. Kalau kita ya akhlaknya ya sebagaimana yang kita ketahui sendiri-sendiri paham. Akhlak saya begini, akhlak saya terutama akhlak yang kepada Allah gitu ya. Karena akhlak itu juga ada tingkatannya, akhlak kepada Allah, akhlak kepada malaikat, akhlak kepada kitab, akhlak kepada nabi, ya, pada manusia itu yang pertama ya akhlak yang harus diutamakan akhlak kepada nabi, kemudian akhlak kepada kedua orang tua, baru nanti kepada akhlak-akhlak yang lain itu termasuk hewan, termasuk tumbuhan, itu pun juga harus merasakan akhlak kita yang baik. Jadi akhlak itu ada tingkatan, tidak hanya melulu kepada orang saja. Akhlak yang pertama ya mesti akhlak kepada Allah. Bagaimana akhlak kita kepada Allah? Ketika kita disuruh beribadah kepada Allah, apakah kita sudah melaksanakannya dengan sebaik-baiknya atau belum? Gitu. Begitupun dengan malaikat. Bagaimana akhlak kita kepada malaikat? Kita merasa enggak dalam diri kita itu diikuti oleh malaikat gitu ya. Ada Raqib dan Atid yang selalu mengawasi kita kemanapun kita pergi. Nah itu yakin apa tidak itu ya. Kalau kita yakin berarti akhlak kita bagus. Gitu ya. Kita yakin nggak ada mungkar dan nakir gitu ya. Yang nanti akan menanyai kita di alam kubur gitu ya. Ketika kita nanti meninggal dunia. Jadi kalau kita itu nanti akhlaknya sudah bagus, sudah pengetahuannya kita sudah, ternyata ada malaikat ini, saya mau seperti ini sudah diawasi oleh malaikat. Jadi itu ngerem gitu ya. Jadi kita akan ngerem. Berbicara kita juga tidak akan asal gitu ya. Dicatat masalahnya kan gitu ya. Kalau kita punya kontak di hati pun juga nggak asal gitu, karena kita diawasi oleh Allah kan gitu. Nah itu yang paling penting tuh itu. Nah setelah itu kemudian akhlak kepada kitab. Bagaimana kita itu memuliakan kitabnya Allah, Al-Quran gitu ya, yang sering kita baca. Maka akhlak yang paling baik ketika kita itu berinteraksi dengan Al-Quran, ya dibaca dengan benar, gitu ya, sesuai dengan makhorijul hurufnya, kemudian tidak sembarangan naruhnya, tidak sembarangan, karena dia itu adalah kitabnya Allah, maka dia posisinya harus di atas. Nggak boleh ditumpuki HP, tambah buku lagi. Akhirnya nih ngisor dewa atau kuoco, gitu ya. Baru mau coba semua bedaan. Nah, saudara-saudara kita itu seringnya, ya kan, membawa Al-Quran saja kan nggak boleh kayak nggawa arit, gitu ya. Bedakan antara membawa Al-Quran dengan membawa buku biasa. Ya. Bedakan antara membawa buku biasa, buku catatan biasa, membawa HP, membawa tas, membawa arit, gitu ya, dengan membawa Al-Quran. Gitu ya. Orang yang akhlaknya baik dengan Al-Quran itu sudah ketahuan, cara membawanya itu sudah beda, gitu loh. Terus ketok, gitu loh. Dan ketika habis membaca pun juga, ya kan, ada yang dicium, gitu ya, dipeluk, gitu ya. Karena itu nanti akan memberikan syafaat gitu kepada kita. Bagaimana kita itu bisa kangen dengan Al-Quran, ketika membaca sudah sebuat soalnya beda tindih Al-Quran, tindih HP, tindih macam-macam kontak barang ning dhuwure gitu ya. Itu kan sering terjadi seperti itu nggih. Kadang-kadang kocom mripat barang nggih, bar maos nggih, kocom mripate beda ting dhuwure Al-Quran. Mboten angsal ngoten niku. Berarti akhlaknya belum baik terhadap Al-Quran gitu. Jadi membawa Al-Quran itu orang ketahuan ketika akhlaknya baik dengan Al-Quran. Jadi orang ditenteng kaya nggawa arit gitu ya. Nggawa Al-Quran kalau nggawa arit kok podo. Iya ya minimal ya seperti ini.
gitu. Dulu sungguh. Ya beginilah gitu ya. Saya diajarin dulu kalau bawa Al-Quran ya seperti ini gitu ya. Bawa kitab ya seperti ini, nggak dibedakan pokoknya. Jangan disamakan dengan barang-barang yang biasa kita bawa, yang tidak ya bermanfaatnya hanya untuk urusan dunia. Ya, arit gitu kan, wong arit kok gitu ya. Gitu. Beda dengan Al-Quran, dia akan memberikan syafaat, akan bersaksi itu nanti Al-Quran. Ketika kita memuliakannya. Dan Al-Quran itu kalau dibaca, kalau habis dibaca terus dicium, kemudian dipeluk, nanti besok itu kalau kita itu ada kepentingan apa, pergi nggak baca Quran tuh koyo ini kangen banget gitu. Ada rasa kangen, karena Al-Quran pun juga kangen, kepengen dipeluk gitu ya. Saya hari ini belum dipeluk nih sama pembacanya. Gitu. Itu tingkatan-tingkatan akhlak yang mesti kita pahami. Belum nanti akhlaknya kepada manusia. Manusia pertama yang harus berhak mendapatkan akhlak yang baik adalah Nabi Muhammad SAW. Gitu, para Rasulullah, terutama Nabi itu yang harus kita pahami itu. Jadi setelah akhlak baiknya kepada Rasul, maka akhlak baik yang berikutnya kepada kedua orang tua. Gitu. Nah, setelah kepada orang tua, baru nanti kepada masyarakat luas. Setelah itu baru kepada makhluk-makhluk Allah yang lain, termasuk pohon, hewan, gitu ya, hewan, pohon lah. Itu nggak boleh sembarangan. Gitu ya, ora angger tumeh ada hadis yang memperbolehkan membunuh cicak misalkan gitu ya. Kan kalau membunuh cicak kan boleh itu, haji dapat pahala gitu ya, dapat pahala sekali gebuk pahalanya sekian, 2 kali pahalanya lebih sedikit dari yang pertama kan itu, yang 3 kali juga lebih sedikit dari yang pertama kan begitu hadisnya. Tapi ya jangan kemudian kita tuh mencari pahala hanya untuk boleh cicak roh gitu ya. Pahala tuh banyak di sekitar kita, bukan hanya membunuh saja. Kayak atoh ya rasa dioyak gitu ya. Kecuali dia memang betul-betul mengganggu gitu ya. Nah kita geli dan sebagainya itu dibunuh lah kalau mengganggu, memang betul mengganggu. Tapi kalau memang jauh gitu ya, gua harus cicak. Diuber-uber gitu ya, kayak orang pahala yang lain saja gitu ya, pahala yang lain masih banyak gitu ya, walaupun itu ada syariatnya boleh. Itu ibu-ibu sekalian, jadi terkait dengan akhlak yang baik pada sore hari ini dalam rangka melatih jiwa ini ada hadis yang pernah saya sampaikan mungkin di sini atau di mana, di lain tempat mungkin, terkait dengan mengenali cacat diri itu. Di sini diterangkan bahwa Nabi bersabda, "Idza aradallahu bi 'abdin khairan basaruhu bi uyubi nafsihi." Jika Allah menghendaki kebaikan kepada seorang, dia pasti memperlihatkan cacat dirinya kepadanya. Jadi kalau Allah itu menghendaki kebaikan kepada kita, maka Allah akan memperlihatkan cacat dirinya kita ya, kekurangan kita kepada kita akan ditampakkan. Apa kekurangan kita gitu. Di situ. Nah itu berarti kalau kita tuh tahu kekurangan kita, berarti Allah menghendaki kebaikan kepada kita gitu ya. Gitu. Di sini diterangkan kalau ada beberapa cara untuk mengetahui dan mengenali cacat diri sendiri. Yang pertama, duduk di depan salah seorang guru dan menyibukkan diri dengan apa yang diperintahkannya. Nah, jadi artinya belajar, artinya ngaji, gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mencari teman soleh yang memahami rahasia masalah ini. Kemudian berteman dengan yang menjadikannya sebagai pemeriksa diri, agar bisa memperlihatkan keberadaan dirinya dan mengingatkan akan cacat dirinya. Cara inilah yang ditempuh para imam yang mulia. Jadi yang keduanya itu berteman dengan orang-orang yang soleh, yang dia itu memahami rahasia masalah ini. Kalau dalam sini berteman dengannya menjadikannya sebagai pemeriksa diri. Orang yang soleh itu akan mengingatkan ketika kita salah atau mengajak kepada kebaikan. Misalnya pun salat, yuk salat disik gitu, diajak kebaikan. Oh itu ada ini, dibantu. Nah, itu kan orang-orang soleh gitu ya. Berbeda dengan berteman dengan orang yang nggak soleh kan, ya wis kono, wis karepe malah dijak macam-macam kan itu.
Nah, ini terkait dengan yang kedua ini ada kisah yang menarik nih. Umar berkata, mudah-mudahan Allah mengasihi orang yang menunjukkan cat-catku kepadaku. Ketika itu dalam majelis nih. Umar juga pernah bertanya kepada Salman tentang aibnya. Beliau, Umar bin Khattab, bertanya, adakah sesuatu yang kau benci tentang diriku? Kemudian Salman meminta Umar agar diam. Jadi kalau di sini diterangkan suruh begini, gitu ya. Namun Umar memaksa sehingga Salman menjawab. Dipaksa, wis, nek kamu ngerti, gitu ya, ini bahasa Jawa, kowe ngerti, ayo dan ditunjukkan, gitu ya. Jadi suruh ditunjukkan, ayo ditunjukkan kalau kamu tahu. Kemudian Salman menjawab, aku pernah mendengar bahwa kau pernah mencampur 2 kuah pada 1 wadah hidangan dan bahwa kau punya 2 pakaian. 1 pakaian untuk dipakai di waktu malam dan 1 pakaian untuk dipakai di waktu siang. Umar bin Khattab, Bu. Umar bin Khattab itu khalifah, julukannya Al-Faruq, gitu ya. Itu punya 2 pakaian tok. Nah, itu punya 2 pakaian tok. Presiden, panglima, orang yang ditakuti oleh musuh-musuh Allah dan setan juga takut kepada Umar. Ya, 2 pakaian tok, sing siji dienggo nek bengi, siji dienggo nek awan. Dan Salman pernah melihat Umar itu mencampur 2 kuah pada 1 wadah hidangan. Nah, kita kan oke gitu, terus kono ono soto, ono opo wis nang piring iki pirang-pirang iki. Ono tahu, ono sayur asem nggih. Wis mat-mat wonten gule. Nomene K3S nggih wis oke macam-macam. Itu 2 kuah tok gitu nggih. Itu termasuk kejelekan menurut para sahabat. Ya. Jadi apa namanya? Lalu Umar bertanya, adakah yang lain yang pernah kau dengar? Salman menjawab, tidak ada. Kemudian Umar berkata, cukup kedua hal ini tidak akan terjadi lagi. Umar juga pernah bertanya kepada Hudzaifah radhiyallahu an, seorang sahabat yang disebutkan oleh Rasulullah mengenai orang yang munafik. Apakah kamu melihat ada bekas-bekas kemunafikan pada diriku? Begitulah upaya yang dilakukan Umar radhiyallahu an untuk mengenali cacat dan aib dirinya. Meskipun ia berkedudukan mulia dan berpangkat tinggi, ia tetap berprasangka buruk terhadap dirinya. Gitu. Ini pemimpin yang kalau sekarang kan nggak mau ya diingatkan aja. Nesu, kok diingatkan sampean makme kuai dicampur-campur, pakaiannya pirang-pirang. Nah, pemimpin sekarang pakaiannya malah ya nggak usah pemimpin lah, kita aja gitu ya. Wis pakaiannya ganti-ganti tiap hari, sudah hari Senin ini selesai ini ya Bu ya. Gimana nek si baju si Jito yo. Repot ya kan. Nah ini jadi kalau kita ingat ada para sahabat-sahabat yang seperti itu zuhudnya ya, Masya Allah itu ya amalan kita jauh lah. Kita nggak ada sekuku irengnya masa gitu ya, nggak ada itu ya. Itu. Jadi ini cara mengenali cacat diri. Jadi berteman dengan orang yang solih, gitu, yang mengingatkan kebaikan kepada kita. Terus kemudian yang ketiga, jika kau tidak mendapatkan seorang teman yang baik yang dapat menunjukkan aibmu, dengarkanlah bisikan dan ucapan orang-orang yang dengki. Jangan membenci dan menjauhi orang-orang yang dengki, karena mereka akan menunjukkan aib dan cacat dirimu. Dengan begitu, kau akan mendapatkan faedah dari mereka dan berprasangka buruk terhadap dirimu ketika mendengar mereka mengungkapkan aib-aibmu, gitu ya. Jadi yang ketiga itu mendengarkan ucapan orang yang benci dengan kita, orang yang dengki dengan kita. Kan mesti yang diomongkan, mesti yang jelek-jelek gitu. Nah itu buat introspeksi diri. Oh ternyata saya masih begini, kata orang. Nah kita kan nggak diomong ngelek malah nesu kan gitu. Diomong ngelek malah nesu, orang introspeksi diri gitu ya. Kemudian alhamdulillah saya tak memperbagus ini. Jadi ini padu akhirnya ya, naik kerungu, diomong si A gitu.
sampai domong karo lho gini-gini. Oh, parah nih ya. Ya sekarang itu. Padahal enggak ya. Cara mengetahui tata diri kita tuh ya seperti itu. Yang ketiga ya tadi. Ada omongan yang enggak baik dengan kita, dengerin dan kita perbaiki. Gitu. Jangan nesu nek diomong karo wong sing dengki tapi nggih, yang orang yang dengki dengan kita kan jelas dia akan membicarakan perkara-perkara yang buruk terkait dengan diri kita. Begitu ibu-ibu sekalian yang saya hormati dan insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan ini bermanfaat. Nanti meluruskan amal makruh, kemudian yang keduanya adalah terkait dengan akhlak yang baik dan akhlak yang buruk. Insya Allah di lain waktu atau di pekan yang akan datang kita masih banyak yang akan kita bahas terkait dengan akhlak yang baik dan akhlak yang buruk itu. Demikian ibu-ibu sekalian, kita mulai bacaan buku Thaqifah, pelajari Al-Quran. Kemarin kita sudah sampai ke halaman berapa, Bu? 66 atau 65? Katosipun surat Al-Bayyinah ya. Kemarin sudah sampai ke surat Al-Bayyinah. Gimana, Bu? Kelebihan gimana maksudnya? Keistimewaannya. Ya, keistimewaannya pahalanya banyak, Bu. Yang jelas kalau Al-Quran itu semua surat itu ada faedahnya tersendiri. Misalnya surat Fil itu pas kejadian ya, Al-Ikhlas, Al-Fatihah itu juga ada namanya sendiri. Faedahnya itu banyak sekali. Itu ya. Tapi yang jelas satu huruf itu dinilai 10 pahala. Jadi jangan dipilih-pilih. Nanti kalau dipilih-pilih ya sehari-hari pun baca itu tok. Gitu ya. Mestinya Al-Quran itu ya dibaca sampai selesai. Dari awal sampai akhir gitu, diulang-ulang terus gitu ya. Dan juga ada beberapa yang harus kita hafal. Dan ada beberapa ayat beberapa surat yang mesti kita hafal. Nah, nanti akan ditanya kita mau apa Al-Quran. Iso maca ora, iso hafal ora. Nah, kudu ana sing dihafal sehingga nanti dia itu akan memberi syafaat. Ketika memberi syafaat itu bener memang dia hafal saya gitu loh. Walaupun hanya satu surat, misalkan Qul Huwallahu Ahad misalkan itu ya. Tapi ini menjadi hujah kita di hadapan Allah bahwa saya itu hafal Al-Quran. Orang ketang Qul Huwallahu Ahad kan gitu. Gitu. Tapi kalau kita mendengar azan, kita ngaji, kita langsung apa kita berhenti? Ya didengarkan azan dulu, gitu ya. Dijawab dulu azannya, berhenti. Gitu. Sambil baca boleh. Jawab ya berhenti atau berhenti ya jawab. Yang jelas kalau ini nanti ada bab azan sudah pernah saya bahas ya. Jadi ketika ada kalimat azan ya sudah dijawab dulu azan itu. Semua aktivitas dihentikan dulu. Dijawab dulu sebentar kan cuma 3 menit itu azan itu. Kalau kita hitung menit itu gitu. Paling 3 menit itu lamanya. Dan 3 menit kita tengok-tengok di sini jawab azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah gitu kan. Ya sholat, falah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, itu juga kalimat panggilan masalahnya itu ya. Ya, nek wong diceluk yo. Harus diceluk. Kita punya anak diceluk ya ngomong ya. Kamu tuh diceluk tapi ya tapi ora moro gitu ya. Oke, monggo ibu-ibu sekalian kita ta'awud dan bismillah. Monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Qadr nggih. Mana Al-Bayyinah? Mau diulang Al-Bayyinah apa? Al-Qadr nggih. Al-Qadr nggih. Monggo mari sudah. Saya dulu kemudian nanti diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Mulai. Diulang ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Ri kali fi amun diperpanjang, amun dipanjang kayak gini. Lailatul qadri, ngoten nggih. Qad, makanya pakai qalqalah. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Monggo. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Alif. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Nggih, monggo saking ayat setunggal monggo. Sareng-sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Saniki surat Al-Alaq. Bisa ada yang membaca itu amri salam gitu, salam menjelat ganti. Nggih, mboten napa-napa niku diwasalkan nang pun. Min rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya. Bisa boleh. Nggih. Monggo surat Al-Alaq nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Alladzi 'allama bil qalam.
Allamal insana ma lam ya'lam. Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha. Kalla innal insana layatgha. Layatgha. Malih cobi. Kalla innal insana layatgha. Ar-ra'ahu istaghna. Ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ar-ruj'a. Inna ila rabbika ar-ruj'a. Ara'aita alladhi yanha. Ara'aita alladhi yanha. Abdan idza shalla. Abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda. Ara'aita in kana 'alal huda. Au amara bittaqwa. Aw amara bittaqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Ada mim mati ketemu ba. Nggih, hati-hati. Itu diingat-ingat nggih. Alam ya'lam gitu nggih. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Monggo. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Kalla illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Yantahi itu pendek. Lanasfa'an ditahan, nggih. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Kalla illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Alih. Kalla illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Oke, tarib pendek. Sampun tarib, sampun tarib waqtarib. Alif sampai ayat terakhir kalla la tuti'hu. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Saking ayat setunggal, monggo sareng-sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq.
Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ruj'a ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa ara'aita in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna Allaha yara kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah nasiyatin kadhibatin khati'ah falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Saniki surat At-Tin. Monggo sareng-sareng bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun. Monggo. Wat-tini waz-zaitun. Wa-turi sinin. Wa-turi sinin. Wa hadzal baladil amin. Wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Summa radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Saking ayat setunggal, sarang-sarang go. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa-turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus
falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu bi'ahkamil hakimin. Surat Al-Insyirah, Al-Nasrah ya. Asyarh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Alam nashrah laka sadrak. Rok. Angin yang keluar angin, jangan huruf. Rok. Angin yang keluar. Kaf kalau di kaf mati itu angin keluar. Gitu, sadrak. Sampun roh, sampun rok, ngoten nggih. Sampun gitu nggih. Rok. Angin. Ngoten nggih. Mboten huruf nggih, mboten huruf tapi angin yang keluar. Alam nashrah laka sadrak. Monggo. Alam nashrah laka sadrak. Rok. Sampun roh gitu. Sampun roh tapi rok. Rok baru rok dulu baru gitu. Ini yang keluar. Nggih, sad gitu ya, baik pal-pal. Alam nashrah laka sadrak. Monggo. Alam nashrah laka sadrak. Wa wada'na anka wizrak. Wa wada'na anka wizrak. Alladhi anqadha dhahrak. Alladhi anqadha dhahrak. Wa rafa'na laka dzikrak. Wa rafa'na laka dzikrak. Fa inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faragta fansab. Fa idza faragta fansab. Sob. Iya, faragh. Ghain. Fa idza faragta fansab. Fa idza faragta fansab. Wa ila rabbika farhab. Wa ila rabbika farhab. Monggo samaran ayat tunggal. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Wa wada'na anka wizrak. Alladhi anqadha dhahrak. Wa rafa'na laka dzikrak. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faragta fansab. Wa ila rabbika farghab. Sadaqallahul azim. Kita akhiri dengan baca alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh itu gambar anu Bu, sujud tilawah. Nggih. Maka mestinya ya secara adab ketika ada ayat-ayat sajadah itu ayat sajadah nggih. Maka sujud tilawah.
Ya, sujud tilawah. Ya, disunahkan untuk sujud tilawah. Ya, itu bagian dari adab. Surat Al-Alaq gitu. Ayat terakhir ayat 19 itu. Itu artinya ayat sajadah. Nanti di situ disyariatkan untuk sujud tilawah. Sujud ketika membaca Al-Qur'an. Ya. Tidak sujud subhanallah. Ya, sujud. Ya, sujud. Ini kan Allah la tuti huwa sujud wa qatarib sujud. Tapi kalau Ya, itu sih. Yang baca, ini baca. Nah, kalau sholat itu mestinya imamnya tuh beritahu yang saya nanti akan membaca surat As-Sajdah. Maka saya nanti akan sujud. Mohon makmum juga ikut sujud. Kasih tahu, jangan nggak dikasih tahu dulu, jangan nggak dikasih tahu. Kalau dikasih tahu kita langsung, misalnya saya imam nih, saya baca surat ini Al-Falaq nih, surat kan ayat akhir nih. Kalala tutik huwa sujud waqtarib. Saya tuh kan brosor sujud dewean gitu ya Allah. Makmumnya bingung. Padahal imam itu kan harus bingung. Sunnah. Ya, membaca kita nggih sering nggih. Ya, iya, gitu. Iya, kalau Jumat biasanya hari Jumat biasanya di sana. Jumat subuh biasanya. Kalau Jumat subuh di sana itu, tapi biasanya imamnya ngasih tahu. Saya mau baca surat. Ayo mungkin saya memberitahu bahasa Arab kok. Saya diberitahu ya. Benar. Kan bahasa Arab orang bahasa Jawa. Saya nanti kan bahasa Jawa ya enak aja gitu ya. Iya, ini sujud tilawah. Ada doanya. Ya kalau nggak hafal doanya ya cukup baca subhanallah. Gitu. Begitu nih Bung. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis, monggo. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.